Wah, sudah bergabung juga Halo, ya. Mas Ahmad Wadi. Halo, Assalamualaikum. Nah, karena Pak. sudah ini ya. Jadi untuk mungkin era mania pengen tahu ya siapa narasumber kita. Narasumber kita adalah dua orang gitu. Yang pertama adalah Mas Ahmad Wadi, seorang penulis, jurnalis, novelis. Dengan mungkin kalau lo pernah dengar, pernah baca bahkan Negara Lima Menara gitu ya. Dan kalau di film ada Mas Fajar Bustomi. Kalau lo pecinta film, lo tau lah film, salah satu film yang sempat ramai ya soal apa, Rindu Itu Berat ya Mas ya. Iya. Alias lo bakal bilang gitu. Nah, apa kabar Mas Ahmad? Apa kabar Mas Fajar? Halo, Kabar? kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Thank you ya udah diundang. Apakah suara saya terdengar jelas? Terima kasih. Saya Iman Mas akan membantu berjalannya acara ini gitu. Terima kasih, Mas Iman. Terima kasih Mas Iman. Sama-sama. Nah Mas, wih, suara saya aman kan ya Mas? Aman nih makanya. Ya. Terdengar ya? Saya juga ya. Oke. Aman aman Mas. Suara saya aman juga ya? Nah, langsung mulai aja kali. Silakan, silakan. Aman aman. Oh ya, terima kasih untuk Ramania sudah join di Instagram Live era.id kali ini, tepatnya di Bisik Bincang Asik bareng era.id dengan gua Imam Ramadan dan dengan dua tamu yang sudah gue perkenalkan tadi yang keren nih. Nah, mungkin ini yang mulai aja kali tanpa basa-basi, mungkin karena orang juga sudah penasaran gitu ya. Nah, mungkin ini sebenarnya pertanyaan juga yang pengen saya tanya ini, Mas, mumpung saya dapat kesempatan ngobrol bareng Mas Ahmad dan Mas Fair gitu. Nah, mungkin untuk Mas Ahmad dulu nih, Mas. Ya. Eh, saya kan kemarin kebetulan juga ikut press conference gitu ya, Mas, yang kemarin tentang film Buya Hamka ini. Nah, yang Mas ini kan nulis buku novel biografi ya, Mas ya. Nah, apakah novel historis ini juga ditambahi bumbu-bumbu tersendiri atau apa berbeda dengan buku biografinya gitu? Ya, terima kasih, Mas. Jadi, kalau kita lihat covernya ya, Buya Hamka di sini ketulis Hmm. novel biografi. Nah, ini novel biografi ini apa? Ini sebetulnya sebuah semacam genre yang lebih baru daripada novel biasa. Kalau novel biasa itu kan pure fiction ya, semuanya Hmm. fiksi. Sementara biografi adalah based on fact, semuanya fakta. Nah, novel biografi itu apa? Novel biografi itu hybrid, kira-kira gitu, Mas. Jadi cerita itu kontennya, bahan awalnya adalah semuanya nyata, tapi dinarasikan, diceritakan dengan gaya novel. Nah, ada juga kadang-kadang dalam kehidupan tokoh yang real ini yang dikembangkan ceritanya lebih daripada yang apa namanya yang nyatanya, tapi dikembangkan dengan gaya bercerita supaya terasa lebih enak dibaca seperti novel. Enak. Misalnya ya, Buya Hamka dalam sebuah perjalanan dari Hmm. kampungnya ke pelabuhan mau mau naik kapal. Nah, dalam kehidupannya kan gak diceritain tuh gimana dia naik kapalnya, dia pakai apa, Hmm. naik apa ke pelabuhan itu. Nah, dalam novel itu nanti dibuatkan ceritanya. Mungkin naik sebuah kendaraan, sebuah apa namanya sepeda dan lain-lain. Tapi yang faktanya tetap dia berjalan dari kampungnya ke pelabuhan. Kira-kira kayak gitu. I see. Nah, Mas, berarti itu cukup rintangan tersendiri ya, Mas, ya, karena harus menyisakan fakta-fakta, terus harus menulis dengan bahasa yang lebih enak dibaca gitu ya, Mas, ya. Tapi berarti kalau kita membaca ini berarti faktual ya, Mas. Tetap kita dapat ilmu-ilmu perjalanan Ya, gitu ya. fakta-fakta utamanya itu based on fact semua karena saya dalam risetnya Hmm. baca semua buku-buku penting tentang Hamka, dan juga buku paling utama yang saya Hmm. baca itu adalah autobiografi Hamka. Jadi Buya Hamka itu bikin autobiografi tapi sampai tahun 50-an ya. Nah, Iya, itu iya. sumber utama. Lalu sumber kedua adalah wawancara dengan keluarga, dengan anak Hamka, dengan cucu Hamka, dan Hmm. orang-orang yang kenal beliau di masa hidup. Nah, kombinasi itulah yang kemudian dijadikan kerangka besar dari cerita ini. Sementara itu tadi tetap ada pengembangan kreatifnya dalam penceritaan. I see. Nah, Mas,
Kalau nggak salah kemarin tuh di wawancara di press conference kemarin Mas Ahmad itu juga bercerita ya Mas kalau kalau apa namanya ini mau wawancara orang luar negeri gitu Mas Oh yang dia iya, meneliti tentang Hamka ya. banyak hal. Jadi Buya Hamka ini Boleh diceritain nggak Mas? teman-teman yang mungkin mengenal Buya Hamka dari nama sebagai sastrawan dan ulama, tapi lebih daripada itu Buya Hamka ini menulis sangat banyak, lebih dari 100 judul buku dan entah berapa ribu tulisan Hmm. tentang Buya Hamka. Nah, salah satu yang menarik adalah Buya Hamka juga dibahas di luar negeri. Ada seorang profesor di Amerika namanya Profesor James Rush dari Arizona State University. Dia melakukan riset yang panjang tentang figur Buya Hamka dan mengeluarkan buku berjudul The Great Story of Hamka. Jadi tentang perjalanan Hamka, kayak biografi, tapi dari sisi pergerakan, dari sisi politik, ya, dari sisi pemikiran. Nah ini risetnya luar biasa, panjang sekali. Nah, saya pikir dia narasumber yang baik untuk saya tanya karena dia udah pernah ketemu orang-orang hidup di masa Hamka itu. Nah, ternyata Pak James Rush ini baik sekali ketika saya bilang, Prof, saya kurang info nih tentang sesuatu tentang masa Hamka hidup seperti ini. Wah, saya kayaknya pernah tuh wawancara 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Cuma bahannya di mana ya? Mungkin di gudang. Tapi tenang ya, nanti saya bongkarin di gudang, Hmm. nanti saya email. Ternyata benar dia buka itu filenya, lalu dikirimin scan, ada ada apa nama clipping penting, ada hasil wawancara. Nah, bagi saya itu sebuah sumber yang baik sekali ya, karena kebanyakan kita dapat sumber tentang Hamka dari Indonesia, dari penuturan orang-orang dekat, tapi dari orang yang jauh di sana perspektifnya pasti beda ya. Nah, menurut saya dengan dapat info tambahan itu, sosok Hamka yang dipotret di novel ini mudah-mudahan lebih lengkap. Jadi ada perspektif barat dan perspektif timur. Oke. Gabungan gabungan timur dan barat. Nah, Mas, sebelumnya mungkin ke pertanyaan yang lebih mendasar dulu kalian kenapa sih akhirnya mau menulis untuk tentang Buya Hamka gitu? Ya, waktu saya diajak oleh Falcon, jadi waktu saya diajak oleh Falcon itu Mas Fajar tuh udah mulai produce awal ya, udah development akhir saya pikir ya. Nah, saya ditawarin mau nggak nulis novel Buya Hamka. Saya bilang, Buya Hamka gitu. Mau banget gitu. Kenapa mau banget? Karena sejak saya lahir, Mas, saya itu sudah terdampar di universe-nya Buya Hamka, sudah tersedot ke semestanya Buya Hamka. Itu kenapa? Pertama, saya itu lahir di sebuah kampung di pinggir Danau Maninjau yang nggak jauh dari kampung Buya Hamka. Jadi ada kedekatan kultural, ada kedekatan geografis. Lalu di rumah saya, ibu saya itu hobinya baca buku Buya Hamka. Nenek saya juga gitu, ayah saya juga gitu. Lalu kalau kita dulu putar radio ya, di kampung itu kan radio lah hiburannya. Itu yang kedengaran ya suara Buya Hamka lagi kasih tausiah gitu. Hmm. Nah, begitu ada TVRI, yang muncul juga Buya Hamka lagi ceramah. Jadi di sekeliling saya Hamka, Hamka, Hamka dari kecil. Dan menjadi salah satu idola saya dalam hal kepenulisan, dalam hal agama. Jadi begitu ditawarkan, saya bilang mau banget. Dan itu seperti mengunjungi masa silam saya yang saya hidup dan besar di tengah segala macam karya Buya Hamka. Ya. Nah, menanggapi yang tadi nih, cuman mungkin lebih ke Mas Fajar ya Mas. Nah, tadi kan disebutkan bahwa Mas Fajar sudah develop duluan gitu ya Mas. Nah, kan yang saya baca ya Mas, ini kan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia juga Ya, ya Mas. betul. Nah, betul. Nah, dalam menggarap ini ada nggak sih Mas visi misi yang berbeda gitu yang kan film dengan eh, fakta gitu kan harus ada yang diimbangkan, mungkin ada bumbunya kah atau segala macam gitu. Kalau kalau pada saat menulis skenarionya juga Mas Alim dan Mbak Cassandra sama seperti udah Fuadi ya, kita biasanya bukunya itu juga yang kita jadi patokan sama kenang-kenangan hidup karena buku kenang-kenangan hidup yang ditulis Buya Hamka itu biografi yang orangnya sendiri yang nulis gitu kan. Nah, jadi secara riset faktanya apa segalanya otomatis kan karena dia yang nulis sendiri udah nggak diragukan lah gitu. Jadi kuat gitu alasan kita dan buku-buku yang lainnya. Nah kalau kita mendramatisir mungkin hal-hal yang tidak prinsip gitu ya,
Kalau misalkan bahkan kita sampai adegan adegan tulisan apa, surat yang apa aja kita eh, pengennya seotentik mungkin gitu, biar nanti tidak ada pertanyaan kenapa ini dirubah gitu. Ada satu dua hal yang kita mungkin dramatisir, mungkin itu ya karena memang masih buram datanya gitu. Oh ini bisa nih, kita cuma datanya cuma segini doang, tapi bisa kita dramatisir. Gitu sih sebenarnya kalau bikin film ini. Kalau film kan lebih ke memvisualkan gitu, biar biar orang itu eh, mendengar cerita Hamka ini dari sudut pandang si filmmakernya dengan bayangan imajinasi si filmmakernya. Tapi kalau story biografinya kita nggak berani lah Hamka lahir tahun berapa, ini nggak mungkin kita rubah jadi lahir tahun 90 gitu kan, itu tetap harus ini Hamka belajarnya ke siapa, itu tokoh-tokohnya ada ya kita seotentik mungkin gitu. Hmm. Dan ini ya Mas, filmnya akan menjadi 3 seri ya Mas, kalau nggak salah ya. Iya, jadi kalau kita ngomongin Buya Hamka, itu saya hampir setiap periode kehidupan Buya Hamka itu menarik banget untuk kita kita sharing ke orang ya, untuk menjadi inspirasi gitu ya. Tapi film itu punya keterbatasan gitu. Hamka lahir 1908, meninggal di tahun 1981, kan periode yang panjang gitu kan. Nah, kita harus merangkum itu dalam durasi film rata-rata 2 sampai 3 jam. Nah, dari yang kita kita buat ini, bahan-bahan ini nggak mungkin kalau satu film gitu. 2 film aja masih kayaknya kurang kurang komplit gitu. Kurang Iya, gitu jadi ya. makanya kita jadi Hamka ini kan eh, kalau Bang Fuadi selalu bilang Hamka ini bukan hanya ulama, bukan hanya penulis novel, bukan hanya sastrawan, tapi dia juga pahlawan nasional. Nah, Hamka ini hidup kan di beberapa periode, periode zaman penjajahan Belanda, Jepang, Soekarno, dan di era kepemimpinan Soekarno, era kepemimpinan Soeharto kan. Jadi banyak banget gitu. Nah kita mau ngomonginnya itu nggak cukup kalau cuma 1 atau 2 film, makanya kita jadikan 3 film biar lebih komplit gitu. Nah, berarti itu kenapa sih Mas? Ini mungkin pertanyaan awam ya, Mas. Kenapa memilih untuk film dibanding film mungkin series gitu ya, Mas? Kan karena itu kan kisah hidupnya panjang tuh. Jadi gini, series Jadi gini, sebenarnya dibuat series juga menarik gitu ya. Tapi kita melihat kalau series itu kan medianya itu bukan bioskop. Nah, Hmm. menonton di dalam bioskop itu kan dengan layar yang besar, suara yang bagus gitu. Itu penonton tuh akan lebih masuk ke dunianya yang ada di film gitu kan. Sedangkan ini kan periodenya dia kan menarik banget secara visual ya, tahun 1908 pergi haji naik kapal gitu kan, itu kan visual yang menarik untuk kita buat gitu ya. Tapi kalau cuman kita tonton di handphone atau di ini, itu terlalu secara menurut saya secara budgetnya sama ininya nggak ketemu gitu. Itu harus bener-bener harus bener-bener kan bikin film ini kan kita niatnya jangan niatnya yang terbaik ya gitu, bukan sekedar ada doang gitu. Makanya produsernya saya beruntung sekali dapat produser terbaik yang ada di Indonesia dari Star Vision dan Falcon Pictures yang luar biasa supportnya terhadap film ini gitu, karena film ini bukan film-film receh gitu. Bikin film periodik itu ya Luar kalau biasa. kalau series kan dananya terbatas juga gitu. Kita aja ada I satu momen see. bikin scene yang nggak terlalu panjang, scene Buya Hamka pergi haji di atas kapal aja kan kita harus bangun kapalnya dengan skala 1 banding 1, itu kan bukan biaya yang murah gitu. Dan kita pengennya penonton mendapatkan kenikmatan menonton masuk ke dalam dunia era di mana Hamka yang dihidupkan lagi di film itu benar-benar maksimal gitu. Ya. Nah, kembali lagi nih, Mas, ke Mas Ahmad.
Fuadi ya Mas, karena tadi kan soal filmnya kan periodenya juga banyak gitu Mas. Nah, kemudian apa sih yang bikin menulis buku biografi ini kan sulit, yang kayak Mas bilang tadi kan merangkai kata-kata menjadi novel dan faktual itu kan cukup berbeda ya Mas ya. Nah, apa sih yang bikin nulis buku ini sulit gitu menurut Mas Ahmad Wadi? Ya, tadi Mas Fajar kan juga udah bilang ya, periode hidup Hamka itu panjang dan peran Hamka di setiap periodenya juga kuat banget. Eh, Setuju. dan hidupnya dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain ya. Bayangkan seorang pahlawan yang ikut masuk hutan waktu Berperang. perang, waktu agresi gitu ya. Tapi di saat yang ketika Indonesia merdeka, dia malah ditahan oleh pemerintah yang dia bikin dan dia merdekakan negara itu. Dari seorang yang menulis romance ya, menulis novel, lalu kemudian menjadi seorang penulis tafsir Al-Qur'an 30 juz. Banyak sekali hidupnya itu yang ayunannya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Dan di saat yang sama, bahannya itu banyak banget, Mas. Tadi saya bilang Hamka udah nulis 100 lebih buku dan ribuan buku Itu ya. dan mungkin tesis dan disertasi tentang Hamka. Jadi saya itu kebanjiran bahan sebetulnya. Nah, ketika kita kebanjiran bahan, kesulitannya adalah memilih yang mana ini yang mau kita kita tulis. Apalagi Hmm. Hamka itu udah seperti istilahnya mungkin open book ya. Buku yang terbuka, buku tebal yang terbuka yang semua orang udah bisa baca. Nah, lalu akhirnya saya pikir uh, Hamka itu bahkan lebih dari open book ya. Hamka itu adalah sebuah taman bunga yang penuh wewangian yang terhampar luas. Oh, luas banget. Dan di sana banyak bunga-bunga indah hasil karya Hamka yang dikenang sampai sekarang. Nah, tugas saya sebagai penulis kemudian, saya nggak akan bisa mengumpulkan semua bunganya. Saya akan memetik bunga terbaik, Hmm. versi saya, bunga terharum, bunga terindah, yang akan saya rangkai menjadi sebuah buket bunga yang baru, yang saya jadikan buku Buya Hamka ini. Jadi, tadi kesulitannya adalah memilih dari sekian banyak cerita yang hebat-hebat itu, dan strateginya kemudian adalah saya mencoba merangkai yang menurut saya versi saya puncak-puncaknya, yang terbaiknya, yang terwanginya, yang terindahnya, dan jadilah buku ini, Mas. Ya, nah kan dengan banyak rintangan, bukan rintangan, maksudnya dengan kebanjiran sumber gitu ya Mas ya. Nah, sosok Buya Hamka ini apa sih yang mungkin orang banyak nggak tahu gitu Mas? Mungkin selain dia pahlawan gitu Mas. Ternyata orang banyak baru tahu gitu. Eh, saya bilang tadi ya, Buya Hamka open book, udah hampir semua sisi Buya Hamka itu udah pernah orang tahu ya. Cuma kalau top Oh of iya. mind begitu orang ngomong Buya Hamka, biasanya yang keluar di kepala orang, oh Buya Hamka adalah ulama, Buya Hamka adalah sastrawan. Ada satu uh, fase hidup Hamka yang kurang tereksplor, yaitu Buya Hamka adalah seorang hero, seorang pahlawan kemerdekaan. Dia ikut memimpin, dia ikut bergerilya, bahkan Hmm. Hamka tuh pegang pistol loh. Walaupun nggak langsung mungkin di front depan ya, tapi memimpin pergerakan waktu itu. Nah, bagian ini kurang dieksplor menurut saya. Apalagi kemudian Buya Hamka menjadi pahlawan nasional. Itu sisi besarnya ya. Kalau sisi kecilnya saya pikir sudah cukup banyak orang tahu bahwa Buya Hamka seorang penulis. Tapi yang unik juga, Buya Hamka itu adalah seorang yang mesra kepada istrinya. Dan sampai Hmm. akhir gitu. Saya wawancara dengan cucunya. Mereka itu sampai bilang, mereka manggil Buya Hamka Nambo ya. Nambo itu sampai sama nenek itu masih peluk-pelukan Hmm. waktu udah tua, masih kayak gitu. Masih kayak anak muda. Oh, sosok yang Jadi romantis. romantis banget. Jadi yang dibaca di novel Buya Hamka itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat apa ya, sangat konsisten dengan satu cinta kepada satu istri. Itu keren banget menurut saya. Keren sih. Banget itu keren banget Mas. Dan mungkin apa ya Mas? Kembali ke Mas Fajar mungkin ya Mas ya. Nah, ini sebenarnya ini pertanyaan banyak gitu Mas. Kenapa memilih? Tadi kan kalau dengar dari Mas Ahmad tuh, Mas Ahmad Wadi lebih terkesan sosok pahlawan, juga ternyata dia sosok yang romantis gitu, dan
dari open book gitu, seorang Buya Hamka gitu yang kanan kiri ada gitu. Nah, kenapa sih akhirnya pemilihannya kepada Vino G. Bastian gitu Mas yang akan memerankan sebagai Buya Hamka gitu? Saya beruntung sekali film Buya Hamka ini diperankan sama Vino Bastian karena ya pertama kan kalau kita mau bikin film biografi kan kita carinya satu dia aktingnya harus bagus, kedua fisik, terus ketiga orangnya itu harus pintar dan harus punya totalitas untuk meriset, mendalami karakternya. Kalau orangnya cuma ngambil film untuk sebuah dapat uang aja, itu nggak cukup untuk bikin film biografi karena periode bikin film biografi ini panjang banget. Nah, Vino dari yang saya kenal ya, dia itu emang orangnya setiap ada film apapun dia akan total. Apalagi dia, nah ketika kita lirik Vino, kita ajak ngobrol Vino, ngobrol ternyata Vino itu punya kedekatan dengan Buya Hamka. Orang tuanya ibunya itu menjadi mualaf, Buya Hamka yang menjadi saksinya gitu, yang membimbingnya gitu ya. Terus Vino juga ayahnya orang Padang, jadi untuk dia dekat ke budaya Padang, ke Hamka, dia punya bahan yang banyak nih, karena kan di filmnya ada beberapa yang bahasa Minang gitu kan. Terus luar biasa sekali kenapa saya bilang sangat beruntung waktu saya ketemu sama Vino, saya kasih satu buku. Di buku itu tentang Akhlakul Karimah. Saya baca sih cukup sekali ya, tapi saya baca meneteskan air mata banyak hal yang merubah hidup saya dari buku yang dituliskan Hamka itu. Nah, Vino membaca itu berulang-ulang. Nah, ketika ada satu adegan yang dibuka oleh penulisnya untuk saya memberikan pengembangan gitu ya, karena kalau di skenario kadang-kadang Hamka berpidato di sini, tapi pidatonya membahas tentang ini gitu. Nah, detailnya itu kan harus eksplorasi dari sutradara dan pemain gitu. Nah, Vino itu ketika diskusi, ketika dia riset, dia memberikan satu masukan apa yang ada di buku itu dan dia lebih detail melihatnya dibandingin saya. Sampai ketika adegan itu kita take gitu ya, saya luar biasa gitu. Saya sangat tersentuh melihat bagaimana Vino memerankan Hamka, menjadi Hamka, berpidato seperti Hamka. Wah, sangat tersentuh. Itu buat saya anugerah dari Tuhan ya. Maksudnya kolaborasi ini ketemu orang-orang yang total dan tepat sekali gitu. Sekarang kita berbicara bagaimana tentang kemiripannya gitu kan. Nah, sekarang dunia teknologi, dunia film itu sudah jauh ya, beda dengan era-era dulu. Nah, muka itu kita bisa buat makeup yang benar-benar mirip banget gitu. Prosesnya sendiri kita memakan waktu hampir 1 tahun untuk bikin Vino mukanya mirip sama Buya Hamka gitu. Saya aja sampai kaget waktu dulu pas kita syuting ada keluarganya, anak yang datang terus pas ngeliat Vino gitu sampai kaget gitu. Sampai karena kan full mukanya pakai prostetik yang kita pakai timnya namanya Orlando timnya ada beberapa ya orang bule gitu dari London untuk cetak 3D mukanya dari London. Terus artisnya yang ngerjainnya tinggalnya di Bali, dia orang Belanda kalau nggak salah. Itu luar biasa. Jadi kalau masalah kemiripan teknologi sekarang, kemajuan yang ada di dunia film itu udah bisa. Nanti bisa lihat di fotonya Instagramnya Falcon atau saya, first look yang kita pernah buat, mungkin di filmnya akan lebih luar biasa lagi ya gitu. Mudah-mudahan saya tidak berjanji-janji yang terlalu berlebih ya. Saya penasaran. Apa-apa itu keren sih Mas. Iya. Udah harus nonton duluan ya, nanti udah Fuadi ya. Udah. Jadi makin gak sabar sih Mas, saya juga nonton dari Kang Mas lihat itu tuh. Oh, Nah, saya tapi cerita kalau sedikit dari Mas, boleh nggak saya cerita sedikit masalah makeup ini ya. Jadi ini boleh saya tambahin sedikit aja. Kenapa? Ini karena berhubungan dengan totalitas Vino Bastian ya. Jadi untuk makeup satu wajah
Vino menjadi mirip Buya Hamka itu kita makan waktu 5 sampai 6 jam sekali makeup. Jadi kalau saya harus syuting jam 7 pagi atau jam 6 pagi matahari terbit gitu, itu dia harus sudah lebih pagi lagi bangunnya di makeup. Dan makeup ini punya waktu kadaluarsa cuma 8 jam. Jadi kalau 8 jam dia berkeringat, hancur gitu. Nah ini kan butuh orang-orang yang siap gitu untuk kayak gini gitu, kayak total. Nah Vino tuh luar biasa, saya harus ancungin jempol, saya berterima kasih sama beliau. Bahkan pada saat film ini ditontonkan ke MUI dan keluarga, hampir semua mengapresiasi dan memuji Vino dan Bella sih ya. Aktingnya Ya. Vino ya. Nah, itu. Berarti dari pihak MUI dan keluarga juga sudah approve ya Mas dengan Mas Vino ini aktingnya, maksudnya dan secara keseluruhan filmnya Oh gitu. iya, jadi kita juga kan tidak mau asal sendiri aja memutuskan, karena ini kan biografi masih ada keluarganya. Jadi kita setelah kita oke, Vinonya bersedia dan dari kita sudah bersedia, kita undang, kita ajak ketemuan keluarganya. Waktu itu kalau nggak salah kita ketemu di Al-Azhar, dekat Masjid Al-Azhar. Kita ketemu dengan keluarganya dan kita ya ngobrol, keluarganya sih seneng banget gitu. Kemarin saya lihat juga di press conference juga sumringah banget sih belum membawakan Iya, karena sebagian album. keluarga sudah nonton gitu. Mas, yang saya menarik itu kan kalau nggak salah bener sih, cuman itu kan syutingnya di tempat yang cukup banyak ya Mas ya. Maksudnya berpindah-pindahnya ada yang kayak Mesir segala macam. Iya, Itu boleh diceritain ya nggak sih jadi kayak Uda Fuadi nih, dengan teknologi ya kalau makeup Uda itu? Fuadi nih pasti tahu nih, Buya itu orangnya hidupnya tidak di satu tempat aja. Ya, dia ya dia sepanjang hidupnya tuh tinggal di Danau Maninjau, Bukit Tinggi, pernah ke Makassar, pernah ke Mekah gitu, dan pernah ke Kairo juga, banyak tempat lah dia hidupnya, tinggal di Jakarta, jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah mau nggak mau kan beberapa adegan kalau kita mau akurat, kita coba syuting di tempat yang sebenarnya gitu. Cuman ada beberapa yang kita emang create. Nggak mungkin nih kalau kita selama 6 bulan pindah terus, nggak mungkin gitu kan. Jadi ada beberapa yang kita gabungin, misalkan yang harusnya di Jogja kita pindahin di Jakarta gitu. Nah tempat-tempat yang kita syuting itu kita ada di Kairo, ada di tempat kelahirannya Buya di Danau Maninjau yang luar biasa indahnya gitu. Kalau udah syuting di situ pengennya nggak mau pulang gitu. Karena emang indah banget. Liburan dulu Ya gitu ya. indah banget tempatnya, itu bikin kita tuh, atau orang kayak saya tuh kalau cari inspirasi tuh lihat danau di depan gitu tuh Kampung indah. saya itu. Ya itu beruntung sekali udah Fuadi lahir di situ. Itu beruntung, itu anugerah Tuhan itu. Terus Kedekatan geografis ya juga dari ya. situ kan setahu saya banyak tokoh-tokoh nasional, orang-orang hebat yang lahir di situ, kayak udah Fuadi, terus Tan Malaka, Buya Hamka gitu kan, dan banyak lagi ya, udah yang dari Danau Maninjau. Ya kurang lebih itu sih, kita ada di Kairo, ada di Jakarta, ada di Tegal, ada di Padang Panjang. Mantap. Dan itu saya jadi makin gak sabar sih karena itu kan udah tadi soal makeup yang itu pindah-pindah tempat gitu kan. Nah, ini menyambung lagi nih ke Mas Ahmad Fuadi ya. Karena tadi sebenarnya menyambung ke perkataan dari Mas Fajar ya. Nah, selain kekayaan tempat, ilmu dan sosok gitu. Nah, ternyata yang saya recall dari press conference kemarin Mas Fuadi tuh bilang kalau Buya Hamka tuh bapaknya konten kreator Iya. gitu. Nah, itu boleh dielaborasi lagi nggak? Ya, jadi gini teman-teman. Nah, zaman sekarang ini kan kita sibuk bikin konten tiap hari ya. Bikin TikTok, YouTube, Betul. Instagram, apapun gitu ya. Dan konten itu ya setiap hari diproduce dan kemudian kadang-kadang hilang, nggak jelas. Atau kontennya pun nggak jelas gitu ya. Nah, menurut saya salah satu contoh pembikin konten terbaik atau konten kreator itu adalah Buya Hamka. Makanya saya bilang Buya Hamka itu kakeknya konten kreator Indonesia. Kenapa begitu? Di zaman belum ada teknologi,
beliau sudah menulis dan konsisten sampai punya 100 lebih buku. Itu konten ya. Lalu ketika sudah ada suara, ada radio, beliau kemudian berceramah dan merekam suaranya di RRI dan sampai sekarang kita bisa mendengarkan. Lalu ketika TVRI ada lagi medium gambarnya. Jadi Buya dari dulu menguasai segala macam konten. Dan sampai sekarang karena konten itu kita tahu Buya Hamka, kita dapat ilmu dari dia, dapat inspirasi dari dia. Kalau Buya Hamka nggak bikin konten, ini kita nggak ada nih filmnya nih, nggak ada nih novelnya, kita nggak kayak gini. Jadi artinya apa teman-teman? Kalau mau bikin konten, teman-teman bikinlah konten yang baik. Sehingga 100 tahun lagi, kita udah nggak ada nih, kita masih dikenang dengan kebaikan-kebaikan konten kita. Jadi jangan bikin konten yang jelek-jelek lah, yang sampah. Bikin konten yang membanggakan nanti anak cucu kita, kalau kita udah nggak ada. Kayak Buya Hamka begitu dibanggakan oleh anak cucunya. Dan orang terus terinspirasi. Menurut saya itu ya, teladan Buya Hamka di masa kini yang bisa kita ambil keseriusan, fokusnya membuat konten-konten yang keren sampai sekarang. Lalu yang juga menarik sebetulnya, Buya Hamka itu sebuah pribadi yang dia pernah menjadi pribadi yang galau. Jadi di masa muda itu dia pernah galau, pernah nakal, pernah bingung juga mau gimana. Tapi kemudian dia memanage kegalauan itu sehingga menjadi orang yang berhasil. Jadi kalau kita dalam proses galau itu is okay gitu ya, dalam kegalauan itu. Yang penting kita manage galaunya dan cari di mana passion kita, di mana hati kita berada dan fokus pada itu. Nah, Buya Hamka itu tahu dia di tengah kegalauannya dia mencoba mencari, dia akhirnya ketemu. Fokusnya ternyata di menulis, fokusnya ternyata di bicara, menyampaikan sesuatu, dan dia serius benar dalam hal itu. Saya masih ingat ya bagaimana Buya Hamka itu belajar pidato. Dia udah pintar pidato, tapi dia datang itu ke depan datuk-datuk di Minang itu, dia dengerin gimana cara datuk itu berbicara pidato adat, dan dia catat. Sampai itu datuk-datuk tuh bingung ya, kok ada anak kecil datang nyatat pembicaraan. Zaman dulu nggak ada tuh catat-catatan. Tapi itu, dan dia baca, dia hafalkan, dia coba lagi. Jadi sangat fokus mentrain dirinya sendiri. Dan selanjutnya, ini juga menarik. Buya Hamka itu nggak lulus di mana-mana loh. Jadi Buya Hamka itu nggak punya bukti tulis lulus di satu tempat. Tapi kemudian Buya Hamka dapat honoris causa, doktor honoris causa dari beberapa universitas dan dapat profesor. Kenapa? Karena ternyata ilmu itu nggak ada di kertas. Ilmu itu bukan di ijazah. Ilmu itu di hati dan di kepala. Dan itu yang dilakukan Buya Hamka. Dengan ilmunya yang dalam itu, orang kemudian mengakui. Sementara kalau kita terlalu peduli pada ilmu, bukan pada ilmu ya, pada kertas, bahwa kita lulusan ini, menurut saya itu perlu dilengkapi dengan benar-benar kita mengerti ilmu itu. Bukan hanya karena bukti kita punya kertas. Dan bagi teman-teman yang mungkin kurang beruntung, nggak dapat privilege sekolah tertentu, ya jangan juga takut. Buya Hamka menjadi profesor tanpa lulus di mana-mana. Itu keren banget menurut saya. Banget. Dan itu berkarya totalitas sampai 100 buku itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, Mas. Dan zaman dulu Dari kegalauan ya. belum ada laptop, jadi kalau salah ngetik itu ya itu gimana? Iya. Ngetiknya juga Buya itu nggak bisa pakai mesin ngetiknya ini loh 11 jari gitu. Nggak tahu di visualisasinya kayak gitu nggak Mas Fajar tuh? Oh Dan iya dong. Itu salah. kan menariknya Buya itu kan, dia nulis 11 jari itu yang semua orang tahu gitu kalau dia ngetik gitu. Coba bayangkan ya, dengan 11 jari bukunya 100 lebih. Itu gimana itu cara saya sampai malu itu. Kayak kena gampar, kamu nih di masa teknologi ini kok menulisnya cuma dikit gitu ya. Dan sementara Buya Hamka pakai mesin tik gitu ya, 100 buku gitu. Itu berarti kan dedikasi waktunya kan luar biasa, Mas. Betul. Nah, kalau boleh nanya nih Mas, Mas ini punya sebagai penulis buku novel biografi ya Mas, punya ekspektasi sendiri nggak sih Mas untuk filmnya gitu? Karena buku dan film kan dua medium yang berbeda gitu. Ya, pertama saya mau meluruskan juga kepada teman-teman ya. Kalau novel-novel saya sebelumnya, itu novel saya diadaptasi menjadi film.
Kalau dalam Buya, ini dua proyek yang berjalan sendiri-sendiri, tapi paralel ya. Di saat saya diajak untuk menulis Buya, Oh iya. sebetulnya skenario sudah siap ya, Mas Fajar ya, sudah Sudah. jadi. Dan Sudah. saya membaca skenario, awalnya kepikir mengadaptasi, jadi dibalik nih, bukan novel menjadi film, tapi film diadaptasi jadi novel. Tapi saya pikir, saya bilang sama Falcon, kalau kita adaptasi film saja, sayang, nanti dia akan agak mirip-mirip. Bagaimana kalau saya kembangkan? Nah, akhirnya oke, jadi dia sebuah pengembangan cerita dengan track masing-masing, tapi bahannya sama. Nah, akhirnya saya sampai kepada kesimpulan, saya pikir ini dua medium yang kuat yang akan saling melengkapi kalau ingin mengenal Hamka. Jadi teman-teman nanti kalau mau nonton filmnya akan lebih baik kalau juga membaca bukunya. Kalau membaca bukunya harus nonton filmnya. Karena nanti akan dapat figur Hamka visual tadi dan juga secara tertulis. Kalau tertulis teman-teman kan membangun theater of mind ya di kepala masing-masing. Tapi nanti kalau menonton, nah teman-teman akan mendapatkan treatment sinematik yang keren banget nih dari Mas Fajar dan teman-teman kru semua. Insya Allah mudah-mudahan ya. The New Hamka Universe ya, melalui medium baru. Nah, kalau dari Mas Fajar nih, kalau tadi kan dari Mas Fuad ya, kalau dari Mas Fajar sendiri ada ekspektasi sendiri nggak sih untuk mungkin yang untuk dibagikan gitu ke era mania nih, kalau untuk membaca bukunya Mas Fuad? Oke, satu hal yang bikin merubah juga jadi ke hidup saya, jadi memang kan saya terlahir punya kekurangan ya, saya agak sedikit diseleksia, mungkin teman-teman tahu ya diseleksia penyakit apa gitu kan. Tapi saya tidak mau menyerah gitu, makanya bisa sampai jadi sutradara ini karena saya menganggap apa yang terjadi di hidup saya pasti itu yang terbaik. Nah, saya setiap membaca sebuah buku ataupun skenario film itu jadi ada filternya sendiri. Kadang-kadang tuh kalau lagi baca suka burem tuh jadi tulisannya, terus ya diseleksi lah, lompat lah gitu, hurufnya jadi kayak film Matrix gitu ya. Nah, ketika saya melihat biografi Hamka ini orang yang suka baca. Jadi kalau dibilang dia tidak punya ijazah, tapi dia belajar lebih banyak dibandingin orang yang ada di sekolah karena dia suka banget baca. Kemarin di pressconnya keluarganya aja kan cerita, dari riset saya juga cerita, dia kalau udah di kamar atau duduk itu buku udah berterbaran. Artinya apa? Kalau kita mau menjadi manusia yang penuh ilmu, salah satunya adalah baca. Makanya ayat Al-Quran pertama keluar itu kan kalau kata Dilan, Iqra milea. Nah, kalau Nabi Muhammad kan gitu, Iqra. Gitu. Jadi membaca menurut saya satu hal yang harusnya generasi manapun, kapanpun, apalagi generasi sekarang itu harus rajin-rajin membaca gitu. Karena ketika membaca itu berbeda sekali dengan kita menonton film. Bisa juga kita mendapat ilmu dari menonton film. Tapi membaca itu akan lebih membangkitkan otak kita, imajinasi kita itu jauh lebih lebar lagi gitu. Benar nggak Bang Fuadi? Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, itu yang akhirnya saya yang diseleksi ini mau nggak mau harus dipaksakan terus untuk membaca, karena saya lihat Hamka ini dia menjadi orang hebat, dia bisa dia nggak lulus tapi bisa dapat gelar doktor dari Al-Azhar Kairo gitu. Itu karena kepintarannya dia dari menggali ilmu dari membaca gitu. Nah, saya berharap banget, saya berharap sekali sebelum penonton Buya Hamka gitu, kalau ada yang tertarik pengen nonton, itu wajib banget untuk membaca bukunya Bang Uda Fuadi, karena pasti nanti film saya ketika ditontonnya itu akan lebih menarik untuk kita diskusikan dengan teman-teman. Mungkin nanti ketika mau koreksi saya gitu kan pasti ada kurangnya, ada apanya yang harus dikoreksi gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya buku Buya Hamka yang ditulis udah itu ini akan menjadi kalau saya bilang buku itu kan warisan ya, warisan untuk kalau saya beli buku tuh warisan banget, ilmu yang disimpan di dalam sebuah kertas, terus pre-ordernya bisa sampai kapanpun ya panjang banget gitu. Nah, mudah-mudahan dengan
membaca apa rangkuman yang sudah dipilih sama Uda Fuadi ini, saya berasa pasti akan luar biasa dibandingin penulis-penulis yang lainnya, karena Uda Fuadi generasinya jauh setelah Hamka jadi penulis, pasti banyak ilmu yang juga didapat oleh Uda Fuadi. Terus Uda Fuadi juga lahir di sana, pasti akan lebih dekat lagi dengan orang-orang di era sekarang ketika kita mau masuk ke dunia Hamka di era-eranya Hamka hidup ya, Uda Fuadi gitu. Ya, thank you Mas, thank you. Nah, itu berarti keduanya bisa dibilang novel dan film itu saling melengkapi ya Mas? Ya, benar-benar. Nah, sebenarnya saya pengen banyak ngobrol lagi nih Mas dengan Mas Ahmad Fuadi dan Mas Fajar gitu, karena ini sebenarnya sosok yang sangat menarik dan enak banget nih banyak yang ditarik gitu Mas sebenarnya. Nah, mungkin ada ini nggak sih pesan dulu nih mungkin dari Mas Ahmad Fuadi dulu ya, untuk sebagai penulis gitu, untuk audiens gitu, apa yang bisa mereka expect dengan membaca buku ini? Ya, teman-teman, Hamka itu one of its kind ya. Jadi mungkin hanya terlahir satu dari entah berapa ratus tahun ya. Jadi spesies yang very very limited edition. Dan karena itu wajar kita bisa belajar dari sosok ini. Sayangnya Buya Hamka sudah meninggal tahun 1981. Beliau datang dari masa Islam. Tapi saya dengan buku ini dan juga dengan film, saya ingin membawa figur Buya Hamka itu hadir di masa sekarang. Paling tidak spiritnya, paling tidak teladannya. Untuk apa? Untuk masa sekarang. Karena banyak banget yang relate dengan masa kita sekarang. Yang tadi saya bilang tentang bagaimana pentingnya kita membuat konten keren yang nanti berusia ratusan tahun melintas umur kita, tentang pencarian diri, tentang kegalauan-kegalauan kita muda. It's okay, tapi gimana caranya menemukan jalan kita, menemukan passion kita. Dan satu lagi saya yang juga sangat keren ya, Buya Hamka mengajarkan dalam hidupnya tentang kekuatan maaf. Sering sekali kita sekarang gampang kesenggol dikit bacok gitu ya, gampang kita lapar macam, apalagi di sosial media ya, kita nggak lihat mimik orang, kita hanya dengan menulis dan segala macam. Nah, Buya Hamka memberikan teladan bahwa apapun yang pernah menyakiti kita, apapun yang pernah membuat kita perih gitu ya, itu sebaiknya dimaafkan. Dan begitu kita maafkan, semua kepedihan dan keperihan yang terjadi adalah sebuah kelapangan, sebuah ketenangan. Dan Buya Hamka mencontohkan ini. Nanti adegannya keren banget tuh dari Mas Fajar seharusnya ya. Bagaimana Buya Hamka kabar di penjara, tapi dengan lapang dada memaafkan. Saya maafkan, saya maafkan. Dan orang protes, Buya ngapain maafin? Dan buat apa dendam? Maafkan. Nah, menurut saya itu teladan keren ya, yang bisa kita bawa ke masa sekarang. banget. Dan maaf itu kan kata magic word ya Mas, salah satu selain itu magic word juga maaf itu kan suatu kekuatan yang mungkin nggak semua orang bisa punya gitu kan, keikhlasan juga gitu kan. Dan itu wah gila, ini kayaknya bakal relate banget sih Mas ke anak-anak sekarang gitu, orang-orang yang Gen Z, milenial yang lagi mencari jati diri gitu. Apalagi mediumnya disajikan dengan medium menyenangkan kan Mas, ada buku, ada film gitu. Dan ini salah satu universe yang melengkapi gitu. Ketika apa namanya, jadi insight baru kalau misalnya era mania nonton film terus baca buku, itu dapat insight banyak, atau sebaliknya baca buku atau nonton film gitu. Nah, sekarang dari ini nih Mas Fajar nih, pesan dari Mas Fajar nih untuk penontonnya nih, tentang filmnya gitu, apa yang bisa mereka expect terhadap film Buyang kayak ini? Kalau saya sebelum nonton filmnya, ikro, baca lah. Jadi menurut saya kalau mau jadi manusia yang penuh wawasan, baca. Nah, dengan membaca bukunya Uda Fuadi ini mungkin akan menginspirasi ya, akan ya seperti saya jadi suka baca gitu. Terus kalau tadi Uda Fuadi bilang Buya konten kreator, saya jadi ingat ceramahnya Buya, hidup setelah mati. Jadi orang yang sudah mati tapi dia masih hidup karena karya-karyanya, karena kebaikannya, benar udah ya. Nah, jadi
Makanya saya nyaranin untuk membaca apapun dibaca gitu. Kalau mau dapat pancingan yang lebih enak lagi baca, menjadi orang yang suka baca, inspiratornya menurut saya adalah Buya Hamka. Setelah itu nonton gitu. Karena kalau saya boleh ya ngomong sedikit tentang karya saya yang sebelumnya. Kalau ada yang membaca bukunya Dilan gitu, Dilan 1990, itu Pidi Baik dengan jelas sekali menuliskan bahwa di kamarnya Dilan itu tersimpan sebuah buku, ada buku yang ditulis oleh Buya Hamka gitu. Buya Hamka itu kan ya, dituliskan bahwa di kamarnya Dilan itu ada tafsir Al-Azhar. Itu karakter yang dibuat sama Ayah Pidi Baik bahwa Dilan ini Dilan itu kan konsepnya pada saat saya membuat film Dilan adalah laki-laki yang menghargai wanita. Nah, Dilan itu menurut saya contoh inspirasi pertamanya ya Buya Hamka gitu. Karena pas ngobrol-ngobrol sama Ayah Pidi, dia tuh nungguin banget karena di rumahnya dia, di ininya bapaknya itu gemar baca bukunya Hamka gitu. Menurut saya mulai dari sekarang untuk anak-anak sekarang rajin membaca ya gitu karena banyak manfaatnya. Dan Baru Buya nonton Hamka filmnya. yang juga Sedang. bersemangat ya. Suka nonton film Buya Hamka itu. Iya, betul. Dari umur 7 tahun aja udah nonton dia. Oh, Padahal itu film bisu itu. oke, berarti Ya. Zaman ya. berarti Ramania jangan lupa nih selain sebelum nonton film ini baca bukunya dulu gitu. Jadi beli bukunya karya Mas Ahmad Fuadi ini dan kemudian baru nonton filmnya karya Mas Fajar ini satu universe yang keren sih Mas dan saya pribadi sih bakal bakal nungguin gitu dan akan nonton gitu. Nah mungkin Mas bisa promoin gitu kapan akan bisa bisa dibeli di mana terus bisa tonton di mana buku dan filmnya gitu. Ya, teman-teman, buku ini sekarang sudah beredar, diluncurkan minggu lalu ya. Kalau teman-teman masih sempat buru-buru sebelum tanggal 20, itu masih periode PO. Dari penerbit dikasih bonusnya banyak banget. Pertama diskon, lalu ada tanda tangan penulis, lalu ada bonus satu buku tambahan dari penerbit, dan dapat bonus lagi 2 bulan berlangganan klik film gratis. Nah, caranya Wah. gimana? Klik aja di bio di akun saya atau di akun Falcon Publishing. Nanti ada caranya dan di toko online mana saja. Di toko fisik mungkin akan segera beredar, tapi saat ini diutamakan di toko online. Tapi yang berafiliasi ya. Dan satu lagi, jangan beli buku bajakan, teman-teman. Negara kita Setuju. pernah negara agraris yang dulu suka membajak sawah, tapi cukuplah sawah aja yang dibajak. Buku nggak usah dibajak, film nggak usah dibajak juga. Iya, betul. Buku ya itu jangan dibaca kayak cukup sawah aja. Gitu. Nah kalau dari Mas Fajar, Jadi film Buya Hamka itu insya Allah secepatnya akan tayang di bioskop. Kapannya? Tunggu aja, harus bersabar dulu karena kita juga pengen menayangkan film ini pada saat bioskop itu sudah dibuka bangkunya 100%. Kalau sekarang kan baru 70% gitu. Ya, biar nanti nontonnya jadi semua umur, semua kalangan lebih nyaman nonton di bioskopnya. Nah, sambil nungguin filmnya tayang, baca bukunya. Karena pasti akan asik banget, akan makin ini loh. Kalau kita nonton film kadang baca sinopsisnya aja tuh udah bikin gregetan. Nah, ini kalau baca novelnya 360 berapa? Udah 67 ya? Ya, 37 itu pasti banyak detail yang lebih dibandingin kita baca sinopsisnya. Dia tidak akan spoiler karena dari dua sudut pandang yang berbeda melihat Hamka, ada Uda Fuadi, ada saya sebagai Fajar Bustami. Jadi insya Allah mudah-mudahan saling mengisi ini dua karya ini. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi karya yang bisa diambil diambil sisi baiknya gitu. sudah baik. Terima kasih Mas Fajar, Mas Ahmad Wadi udah bersempat mau ngobrol-ngobrol bareng Era gitu. Sebenarnya saya pribadi tuh pengen banget karena banyak banget yang bisa digali gitu Mas. Kapan-kapan lagi kali ya. Siap. Terima kasih terima kasih juga. Mas. Untuk Era terima Gak kasih. semua pertanyaan terjawab kayaknya, tapi terima kasih untuk hadir dengerin ngobrol kita.
Udah. Terima kasih ya Ramania, sudah datang ngobrol, apa ya, maksudnya udah datang ya gitu, udah nontonin percakapan seru kita, gue bareng Mas Ahmad dan Mas Fajar gitu ya. Sebenarnya Era Mania bisa follow Era di semua sosmed Era di era.id, di Facebook, di Twitter, di Instagram, terus eh, di podcastnya Eranya Podcast dan di website era.id gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Makasih, Fajar. sampai ketemu. Sehat-sehat semua. Sampai bertemu kembali. Udah Fuadi semuanya. Ya. Nah, Era Mania gimana? Seru kan ngobrol-ngobrol bareng Mas Ahmad Fuadi dan Mas Fajar. Nah, Era Mania jangan lupa nanti beli bukunya juga, terus kemudian nonton filmnya ketika udah rilis gitu, dan jangan lupa juga buat follow semua sosmed era.id, dan jangan lupa stay tune terus. Kali aja ada di apa obrolan-obrolan baru gitu, ada di semua sosmednya, ada di websitenya. Terima kasih, dadah.